Halo teman-teman, selamat datang kembali di video pembelajaran kita kali ini. Pada video ini kita akan membahas tentang antara kreativitas, cerpen, dan lingkungan. Sebelumnya, pernahkah kamu merasakan keindahan kata-kata yang mampu membawa kita menyelami dunia baru, menggugah emosi, bahkan mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu? Itulah keajaiban menulis kreatif. Dan hari ini kita akan menjelajahi bagaimana menulis kreatif, khususnya cerpen, tidak hanya menjadi wadah ekspresi diri, tetapi juga cerminan erat dari hubungan kita dengan lingkungan. Kompetensi menulis merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa utama dalam bahasa Indonesia, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menulis kreatif bukan sekadar menyampaikan fakta. Ini adalah seni menuangkan gagasan, perasaan, dan imajinasi ke dalam tulisan yang indah dan memikat. Seorang penulis kreatif membangun dunia, menghidupkan karakter, dan menggugah emosi pembaca melalui permainan kata yang khas. Menulis adalah sebuah dunia yang terbuka, tempat kita bisa menciptakan ulang waktu dan tempat secara berbeda. Intinya, menulis kreatif adalah tentang kebebasan berekspresi. Kita bebas mengeksplorasi ide tanpa batasan kaku, menyampaikan pemikiran, kritik sosial, atau sekadar berbagi pengalaman hidup dengan cara yang unik dan menarik. Kekuatannya tidak hanya pada isi, tapi juga pada cara penyampaiannya, sehingga mampu meninggalkan kesan mendalam dan berdampak emosional kuat pada pembaca. Tulisan yang baik bukan hanya menginformasikan, tapi juga menghibur, menyentuh, dan menggugah pemikiran. Banyak yang berpikir kepandaian menulis adalah bakat. Padahal kemampuan ini bisa dilatih dengan rajin membaca dan menulis secara konsisten sejak dini. Latihan yang tekun dan berkesinambungan akan menghasilkan tulisan yang baik. Latihan menulis dapat dilakukan dengan mandiri, namun akan lebih maksimal jika terdapat panduan atau tuntunan mengenai aspek apa saja yang perlu dilatih, seperti cara mencari tema, melukiskan tokoh, membuat alur, merancang dialog, dan lain-lain. Menulis kreatif berbeda dengan menulis ilmiah. Menulis kreatif menuntut kehadiran beberapa aspek dalam karya kreatif. Pembaca akan terkagum bukan karena kebenaran, logika, dan fakta, melainkan pada kebenaran artistik yang ukurannya kepekaan intuitif. Oleh karena itu, menulis kreatif bukan sekadar kegiatan menyalin kata-kata, tetapi juga proses menciptakan sesuatu yang hidup dan memiliki jiwa. Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah cerita fiksi atau rekaan. Asal kata fiksi adalah fiction dalam bahasa Inggris. Secara etimologi, kita dapat memperhatikan kata fiktif atau fictionus yang memiliki arti non-real, yang berarti cerpen adalah sesuatu yang dibuat-buat atau dikonstruksikan. Unsur non-real ini tidak menutup unsur lain seperti kreativitas dan kenyataan. Maka cerpen dapat disusun berdasarkan fakta yang dialami oleh penulisnya. Banyak definisi cerpen menekankan jumlah kata. Walau tidak ada batasan resmi, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut, cerpen adalah kisahan pendek yang ditulis kurang dari 10.000 kata dan memberikan kesan tunggal yang dominan serta memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Lalu, apa bedanya cerpen dengan novel dan karya jurnalistik? Cerpen dan novel sama-sama fiksi, namun berbeda dari segi panjang dan ruang cerita. Novel bisa memuat banyak tokoh, alur bercabang, konflik yang berkembang lama, bahkan latar sosial yang kompleks. Cerpen sebaliknya. Ia harus ringkas, langsung, dan fokus pada satu hal saja. Cerpen adalah cerita yang selesai dalam sekali baca, yang pembacaan semacam ini tidak mungkin dilakukan untuk novel. Sedangkan dengan karya jurnalistik, pada aspek fiksi dalam banyak definisi menegaskan bahwa cerpen adalah produk imajinasi, meskipun dapat terinspirasi oleh kejadian nyata. Hal ini membedakannya dari catatan faktual atau karya jurnalistik. Cerpen bukan laporan. Ia adalah dunia rekaan, di mana penulis bebas membentuk semesta, karakter, dan konflik, selama tetap logis dan menyentuh emosi. Contoh cerpen. Mari kita cermati beberapa kalimat yang ada pada tiap paragraf awal dari cerpen. Ia tahu cara memusnahkannya,
karya Sandi Firly. Kampung kecil itu berada jauh di pedalaman. Saat banjir besar melanda hampir seluruh kawasan provinsi beberapa waktu lalu, kampung itu juga tak luput dari luapan air sungai setelah hujan deras berjam-jam. Potongan kalimat pada paragraf pembuka cerpen di atas mengandung begitu banyak informasi bagi pembaca. Pengarang seperti menyuguhkan berbagai detail latar tempat terjadinya cerita dengan harapan pembaca dapat menangkap dan mengilustrasikannya dengan sempurna. Setelahnya pun, pada kutipan kalimat berikut, sudah bertahun-tahun di sebalik bukit itu terjadi penebangan hutan untuk dikeruk tambang batu baranya. Penulis juga langsung melemparkan masalah yang terjadi di desa tersebut tanpa basa-basi. Tambang batu bara, sebuah persoalan serius yang pernah dihadapi warga kampung. Kalau ini ditulis sebagai novel, latar dan konflik semacam ini mungkin saja tidak semuanya akan langsung ditemukan pada bagian awal. Berbagai perubahan zaman membuat keragaman bentuk cerpen dengan munculnya beberapa penamaan bentuk yang di era sebelumnya belum dikenal, seperti cerpen mini atau bahkan fiksi mini. Yang mengikuti batasan dari platform media sosial tempatnya berkembang dan tumbuh. Sebuah karya yang bahkan jika dihitung dengan jumlah kata, hasilnya tidak lebih dari 100 kata. Perhatikan contoh berikut. Malaikat Maut. Seorang mantan menteri dan politisi yang terkenal korup, tapi licin bagai belut sedang berurusan dengan KPK. Tak lama dia terbujur sakit meregang nyawa. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk dengan kasar dari luar. "Siapa?" tanya mantan menteri ketakutan. "Aku malaikat maut yang akan mencabut nyawamu." "Syukurlah," jawab si mantan menteri lega. "Kupikir ketua KPK." Tulisan karya ganda Pekasih di atas digolongkan ke dalam fiksi mini. Fiksi mini juga sering disebut dengan fiksi kilat, flash fiction. Contoh lain dari Agus Noor, Pengantin. Tak pernah ia bertemu perempuan secantik itu, mengingatkannya pada putri tidur jelita. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama dan meminangnya. Tak ada yang tahu ketika ia membawa mayat itu ke kamarnya. Karakter yang terbatas tidak lantas membuat fiksi mini menjadi tidak menarik untuk dibaca dan dihayati. Fiksi mini di atas berhasil memberikan kesan yang tertinggal kepada para pembaca. Fiksi mini bukan sekedar menulis cerita dalam kalimat pendek, tetapi ia adalah sebuah pergulatan untuk menemukan plastisitas kisah, yang membuat fiksi mini itu memberi kita ruang imajinasi yang luas. Sastra sering dipahami sebagai karya tertulis atau tercetak. Tapi menurut para ahli seperti Edwin Greenlaw, sastra tidak sekadar tulisan indah, melainkan erat kaitannya dengan sejarah kebudayaan. Pemikiran ini membuat batas antara sastra dan ilmu lain menjadi kabur. Di Nusantara, sastra sering disebut susastra, yang berasal dari bahasa Sanskerta. Su berarti baik, dan sastra berarti petunjuk atau ajaran. Jadi, susastra berarti ajaran yang indah. Di Barat, istilah seperti belles lettres mengacu pada karya sastra bermutu tinggi, sementara literatur mencakup karya sastra secara umum, termasuk sastra hiburan. Para formalis Rusia melihat sastra sebagai permainan bahasa. Menurut mereka, bahasa sastra itu menyimpang dari bahasa biasa, dipadatkan, diputar, dan dibuat asing, untuk menciptakan efek estetika. Genre berarti jenis. Aristoteles membagi sastra menjadi epik, lirik, dan drama. Lalu berkembang subgenre seperti puisi lama dan baru, atau cerpen sebagai bagian dari teks berlapis. Cerpen adalah karya naratif pendek yang biasanya memiliki satu tokoh utama dan alur tunggal, tapi tetap bisa menggambarkan konflik dan makna yang dalam. Jadi, cerpen bukan sekadar cerita pendek, tapi bagian dari genre sastra yang mencerminkan kekayaan budaya, bahasa, dan cara pandang masyarakat. Ia sederhana dalam bentuk, tapi luas dalam makna. Alam dan lingkungan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam sastra, hubungan manusia dengan alam sering hadir, baik secara tersurat maupun tersirat. Sastra tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh dari interaksi manusia dengan lingkungan dan sering menjadi cermin dari pandangan dunia pengarangnya. Menurut Stanton, pandangan pengarang dipengaruhi dua hal. Pertama,
kedalaman individu, yakni emosi dan akal. Kedua, dunia luar, baik yang tampak seperti alam fisik, maupun yang tak terlihat seperti hukum, ekonomi, dan moral. Karena itu, karya sastra sejatinya menyimpan lapisan makna yang kompleks, termasuk tentang lingkungan tempat pengarang hidup dan menulis. Sejak awal, alam telah menjadi bagian penting dalam sastra. Kadang hanya sebagai latar, tapi sering juga sebagai subjek utama. Namun, relasi ini sering diabaikan. Kini, dengan krisis lingkungan yang semakin parah, muncul kesadaran baru dalam membaca dan menulis sastra, yaitu ekokritik. Ekokritik adalah pendekatan kritik sastra yang melihat hubungan antara karya sastra dan lingkungan fisik. Istilah ini pertama kali dipopulerkan William Ruekert pada tahun 1978. Tujuannya? Untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, bahkan mencari solusi atas masalah ekologi lewat sastra. Ekokritik menantang pandangan antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat dan menggantinya dengan pandangan ekologis. Manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasanya. Pendekatan ini mencakup dua sisi. Pertama, pendekatan wacana, yaitu analisis terhadap teks sastra. Kedua, pendekatan realitas, yakni keterlibatan langsung dengan isu lingkungan di dunia nyata. Dalam cerpen, alam bisa membentuk karakter, memengaruhi konflik, bahkan menjadi tokoh yang hidup. Lewat cerita, kita bisa melihat betapa eratnya hubungan antara fiksi dan realitas ekologis. Ekokritik bukan hanya soal teori. Ia mengajak kita membaca dengan lebih peka dan menulis dengan lebih peduli. Sastra bisa menjadi suara bagi alam yang selama ini terabaikan. Menulis kreatif bukan sekadar menyusun kata yang indah, tetapi merupakan seni menyampaikan gagasan secara orisinal dan penuh imajinasi. Dalam praktiknya, menulis kreatif memberi ruang bagi penulis untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan kepedulian terhadap isu-isu penting, termasuk lingkungan. Salah satu bentuk nyata dari menulis kreatif adalah cerpen. Dengan bentuk yang ringkas dan fokus pada satu konflik utama, cerpen menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan dalam ruang yang terbatas, namun tetap menyentuh. Di dalamnya, kreativitas penulis terwujud melalui alur, tokoh, simbol, dan gaya bahasa yang khas. Sebagai genre sastra, cerpen tidak hanya sekadar hiburan, tetapi juga mampu menjadi cermin realitas sosial dan budaya. Cerpen bisa menggambarkan kehidupan manusia, konflik batin, hingga hubungan yang kompleks antara manusia dan alam. Dalam konteks lingkungan, cerpen menjadi medium yang kuat untuk menyuarakan isu-isu ekologi. Alam bisa tampil sebagai latar, simbol, bahkan tokoh utama. Melalui kisah-kisah sederhana, cerpen dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga bumi dengan cara yang halus, menyentuh, dan membekas di hati pembaca. Dari keempat poin tersebut dapat disimpulkan bahwa cerpen merupakan salah satu wujud konkret dari menulis kreatif, yang tidak hanya menunjukkan daya imajinasi penulis, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai media edukatif dan reflektif. Ketika kreativitas, sastra, dan kepedulian terhadap lingkungan berpadu dalam sebuah cerpen, maka lahirlah karya yang tidak hanya indah, tetapi juga bermakna dan berdampak. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.